Halo anak-anak, akhirnya kita berjumpa kembali di dalam pembelajaran hari ini. Walaupun berbeda tempat ya, saya di sini, anak-anak semua ada di rumah. Tapi tidak mengapa, minimal anak-anak di rumah bisa mendengarkan dan mengerti apa yang menjadi materi pembelajaran hari ini. Nah, hari ini kita akan bicara mengenai bab yang ke-13. Anak-anak sudah mendapatkan PowerPoint-nya ya. Lalu anak-anak bisa sambil membaca dan juga mendengarkan penjelasan yang saya akan paparkan secara sederhana dan cepat ini. Oke. Bab 13, mengasihi teman. Mengapa kita harus mengasihi teman? Mengapa materi ini harus menjadi bahan untuk kita bahas agar kita bisa lebih mengerti lagi apa yang Tuhan mau. Oke anak-anak? Baiklah, kita akan lanjutkan. Semua manusia pasti mempunyai teman. Yang membedakan adalah banyak atau tidaknya jumlah teman. Kira-kira menurut kamu punya teman yang banyak atau punya teman yang sedikit? Pasti punya dong, walaupun hanya satu, walaupun hanya dua, atau walaupun hanya 3 orang. Di sekolah satu, di rumah satu, di gereja satu. Tapi minimal kita punya teman. Tidak ada satu orang pun yang hidupnya tidak memiliki teman. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Karena manusia adalah makhluk sosial. Nah, contohnya saya berikan. Misalnya begini anak-anak. Tono sangat mudah bergaul, sehingga temannya banyak. Tini sulit untuk bergaul, sehingga temannya sedikit. Hanya yang membedakan bagaimana kita bisa bergaul, bagaimana kita bisa menerima sesama teman-teman kita. Nah anak-anak sekalian, saya mau ajarkan bahwa kita tidak boleh pilih-pilih teman. Kita harus menerima semua teman, tetapi kita tidak boleh mengikuti hal-hal yang buruk yang teman kita lakukan. Justru sebaliknya, apa yang baik kita harus bagikan ke teman-teman itu. Nah, anak-anak sekalian, dari materi ini kita belajar 3 hal. Yang pertama adalah Yesus adalah sahabat sejati. Yang kedua adalah harus mengasihi seperti diri sendiri. Yang ketiga adalah belajar dari kisah Filemon dan Onesimus. Nanti kita akan belajar bersama-sama tentang ketiga hal tersebut secara sederhana. Dan saya berharap anak-anak dapat mengerti, paham, dan kemudian bisa menjadi berkat buat anak-anak semua yang mendengarkan di rumah. Kita bisa belajar dari Yohanes 15 ayat yang ke-13. Nah, saya akan bacakan buat anak-anak semua. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Sekali lagi, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, apa yang kita bisa pelajari? Sebenarnya anak-anak, Yesus sudah memberikan teladan yang begitu hebat buat kita semua. Dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada Yesus. Kenapa harus Yesus? Yesus telah mengorbankan dirinya untuk saya, untuk anak-anak semua yang ada di rumah. Saya yang harusnya berdosa, kamu juga demikian, sehingga akhirnya Tuhan mati dan menebus dosa kita. Kita yang tadinya berdosa menjadi dibebaskan, dilepaskan dari dosa, dibersihkan kembali dari dosa. Maka dari itu dikatakan bahwa Yesus adalah sahabat sejati. Coba, saya mau tanya, adakah temanmu atau sahabatmu sekalipun yang mau mati demi kamu, yang rela berkorban demi kamu? Contohnya yang sederhana, kamu terlibat masalah yang besar sehingga akhirnya kamu harus dimasukkan ke dalam penjara. Lalu temanmu sebagai teman yang baik, dia merela berkorban. Dia bilang, tidak usah kamu yang dipenjara, biarkan aku saja. Apakah ada sampai saat ini? Jarang sekali kita temukan hal itu, betul ya? Itu hanya pengorbanan dalam bentuk menggantikan sebuah hukuman dalam penjara. Sedangkan Yesus yang tidak punya salah sama sekali, yang tidak punya dosa sama sekali, dia rela menggantikan kita yang berdosa untuk mati di kayu salib. Itu artinya apa anak-anak? Bahwa Yesus adalah sahabat yang sejati.
kasih agape, kasih tanpa menuntut balas. Seringkali ada teman-teman kita baik ataupun kita melakukan baik kepada teman-teman, tapi kita menuntut balas. Lalu kemudian kita bilang begini, aku kan sudah baik sama kamu, tolong dong pinjamkan contekanmu. Aku kan sudah baik sama kamu, tolong dong kasih uangnya semuanya sama aku mau jajan. Itu artinya kebaikan yang kamu lakukan itu tidak tulus. Itu bukan kasih agape. Maka dari itu, anak-anak, saya mau ajarkan apa yang Yesus ajarkan. Kita harus mengasihi teman menggunakan kasih agape, kasih yang tidak menuntut balas. Nah, poin yang kedua, kita akan belajar mengenai harus mengasihi teman seperti diri sendiri. Nah, kalau kamu merawat dirimu bagaimana? Pasti ingin yang terbaik, bukan? Contohnya, misalnya kamu ingin dong dibaikin, ingin dong diperlakukan secara adil. Demikian juga dengan teman-temanmu. Kamu harus lakukan itu, kamu harus baik dengan mereka, kamu harus bersikap adil dengan mereka. Itu yang disebut dengan mengasihi teman. Sekarang, setelah mendengarkan pembahasan ini, saya mau tanya, apakah kamu sudah mengasihi temanmu seperti dirimu sendiri? Jika belum, ayo belajar untuk mengasihi teman-temanmu. Nah, di sini ada satu buah kisah anak-anak. Kisah di mana Daud dan Yonatan yang anak-anak sudah dengar waktu itu di dalam kelas, dalam pemaparan pembelajaran yang lalu. Di mana kisah Daud dan Yonatan ini selalu dipakai untuk mengajari kita tentang arti sebuah pertemanan. Kita tahu Daud dan Yonatan teman akrab. Tapi tahukah anak-anak semua bahwa Yonatan yang adalah teman akrabnya Daud itu merupakan anak dari Saul atau Raja Saul. Pada saat itu Raja Saul sangat membenci terhadap Daud. Nah, Raja Saul ingin berusaha membunuh Daud. Tetapi pada satu waktu ketika Daud mempunyai kesempatan untuk membunuh Raja Saul, ia tidak melakukannya. Kenapa? Yang pertama, karena Daud menyadari bahwa Saul adalah seorang raja yang diurapi Tuhan. Yang kedua, karena Saul adalah orang tua dari Yonatan, sahabatnya. Tidak mungkin dia membunuh ayah dari sahabatnya. Dia tetap menghargai, dia tetap menghormati orang tuanya. Betapa luar biasa ya pertemanannya. Padahal dia sudah ditekan, padahal dia sudah diburu, tapi dia tetap mau mengampuni. Dia tetap mau memberikan kesempatan untuk Raja Saul tetap hidup. Itu semua karena tidak mau menyakiti perasaannya Yonatan. Apa yang kita dapat pelajari dari pesan kedua tokoh ini? Yang pertama adalah pertemanan yang erat. Ayo bangun pertemanan yang erat. Ketika kita nanti dewasa, ketika kita dalam kesulitan, pasti teman kita itu akan menolong kita, pasti akan membantu kita. Yang kedua, saling menghargai. Kalau teman kita punya salah, kalau teman kita punya privacy, kita harus hargai hal itu. Kalau teman kita mengambil keputusan, kita harus hargai keputusan-keputusannya. Maka dari itu, sikap saling menghargai, saling toleransi harus kita tunjukkan dalam pertemanan kita dengan teman-teman. Lalu yang ketiga, kasih yang nyata melalui perbuatan. Ingat, kasih itu bukan hanya diucapkan, tapi harus dilakukan. Ayo anak-anak, sudah mengasihi orang tuamu belum? Contohnya apa? Harus ada tindakannya hari ini. Sudah belum membantu orang tua membersihkan rumah? Sudah belum menolong orang-orang yang ada di sekitarmu? Kalau belum, ayo segera lakukan. Itulah arti dari sebuah kasih. Oke anak-anak semua, kita masuk dalam pembelajaran yang berikutnya, yaitu adalah belajar dari kisah Filemon dan Onesimus. Saya akan bacakan terlebih dahulu ya anak-anak. Onesimus adalah hamba dari Filemon. Nah, hamba itu artinya adalah budak atau pembantu, orang yang melayani membantu pekerjaan dari tuannya. Nah, Filemon itu siapa? Filemon itu adalah seorang umat Tuhan yang taat, ya, yang taat, yang juga merupakan seorang yang kaya raya. Saya akan ceritakan bagian-bagian terpenting saja yang mengenai tentang mengasihi teman. Satu waktu Onesimus melakukan kesalahan yang besar sehingga ia kabur, dan akhirnya Onesimus tertangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Nah, ketika dalam penjara,
ia bertemu dengan seorang tokoh bernama Paulus, dan kemudian dia bergaul karib, akrab, dan akhirnya bertobat. Nah, Paulus selalu mengajarkan untuk kembali lagi bertemu dengan Filemon dan meminta ampun dan membereskan semua permasalahannya. Sambil Paulus juga menuliskan surat kepada Filemon. Sesampainya ia bertemu dengan Filemon, akhirnya ia meminta maaf dan kemudian Filemon memberikan pengampunan kepada Onesimus. Apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini? Yang pertama, mengasihi juga artinya mengampuni kesalahan orang lain. Filemon mengasihi Onesimus. Nah, dibuktikan dengan apa? Dia memberikan pengampunan. Bisa tidak Filemon tidak mengampuni? Bisa, tetapi ia tidak lakukan itu. Dia memilih untuk mengampuni Onesimus. Yang kedua, mengasihi ditunjukkan dengan cara peduli dan mau menerima orang yang bersalah kepada kita. Nah, jadi kalau kita bilang mengasihi teman, kita harus peduli apa yang teman kita butuhkan, apa yang teman perlukan atau kesusahan, kita harus tolong. Misalnya ketika di sekolah dia tidak bisa mengerjakan satu pekerjaan matematika, kalau kita bisa, kita bantu, bukan memberi jawaban tapi memberikan cara untuk mengerjakannya. Jadi anak-anak bisa mengerti ya, arti dari mengasihi itu bukan hanya di perkataan tetapi kita harus melakukannya juga. Oke anak-anak, akhirnya kita sampai di kesimpulan pembelajaran hari ini. Kita belajar mengenai 3 hal. Yang pertama adalah Yesus adalah sahabat sejati yang terbaik yang kita punya. Ya, jadi anak-anak ingat, Yesus adalah sahabat terbaik yang kita punya. Lalu yang kedua, kita harus mengasihi teman-teman kita seperti diri kita sendiri. Ingat, kita punya teman kan? Kita harus melakukan apa yang kita ingin. Yang ketiga, kasih itu bisa mengampuni kesalahan orang lain. Mungkin ketika teman-temanmu di sekolah dulu menyakitimu, kamu harus memberikan pengampunan. Atau teman-teman yang ada di rumah atau teman-teman dimanapun, kamu harus mengampuni mereka. Ya, itu tandanya kamu mengasihi. Mungkin itu saja anak-anak pembelajaran hari ini. Mungkin terlalu cepat, tetapi apabila ada yang perlu ditanyakan, bisa langsung komentar di bawah atau mengirim pesan melalui nomor yang telah disediakan. Jaga kesehatan anak-anak, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video gue. Jangan lupa like, tinggalin komen, dan jangan lupa subscribe. Thank you.